Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Ya, kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 17. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberi judul renungan, kasih Tuhan takkan pernah gagal. Nah, saudara, kalau kita berkaca dari pengalaman Simon Petrus sebelum penyaliban Yesus, di sini Yesus ingin menekankan kepada Simon Petrus bahwa mari kamu nggak boleh mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Yudas. Yudas pernah gagal dan dia gagal untuk selamanya. Saudara, kita mengikut Yesus, ada waktunya kita ada di bawah. Ada waktunya hidup kita diizinkan Tuhan untuk kita mengalami pergumulan yang berat. Tapi Yesus katakan bahwa kalau kita gagal, kita harus bangkit kembali. Yesus tidak pernah menyalahkan Simon Petrus atas kegagalan dia sebelumnya. Tapi Yesus berkata dan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara, dengan kasih kita kepada Yesus, itulah yang memungkinkan kita ketika kita gagal, kita bisa bangkit kembali. Saudara, dari perhubungan ini kita melihat bahwa sesungguhnya ada pekerjaan Tuhan yang telah disiapkan oleh Yesus untuk Simon Petrus di depan. Dia diperintahkan untuk mengembalakan domba-dombanya. Bukankah itu satu pekerjaan atau tugas yang begitu berat diberikan kepada Simon Petrus? Sekaligus juga tugas yang begitu terhormat diberikan kepada Simon Petrus. Tapi di depan mata mereka Simon Petrus telah gagal mengikuti Yesus. Dan saudara, Yesus ingin menekankan kembali bahwa kegagalan bukanlah segala-galanya. Yang hebat adalah ketika kamu gagal, kamu bangkit. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah kita sendiri yang membatasi diri kita. Ketika kita gagal, kita tidak mau bangkit kembali. Tetapi saudara, orang-orang kuat, orang-orang berhasil, ketika mereka gagal, mereka berusaha untuk bangkit kembali. Yesus menghargai berapa kali kita bangkit. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi kita berusaha untuk bangkit dari kelemahan kita. Ketika kita bangkit dari keterpurukan kita, itulah Yesus mau, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau melihat bahwa Yesus tidak mengajak Petrus, tidak mengarahkan Petrus untuk fokus kepada tujuannya. Tapi Yesus mau supaya Petrus berjalan bersama dengan Kristus di dalam kesehariannya. Yesus mau supaya Simon berjalan bersama dengan Yesus di dalam segala kehidupannya, di dalam rencana-rencananya. Karena dia tahu bahwa Simon Petrus akan menjalankan sebuah tugas yang besar di mana penggembalaan diberikan kepada Simon Petrus. Bukan tujuan yang dipermasalahkan, tapi menjadi penting adalah kita berjalan bersama dengan Kristus, baik suka maupun duka, sehingga di akhirnya, saudaraku, kita boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kembali ditekankan dalam ayat firman Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal bagi kita. Seringkali kita yang gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini kita gagal, kita bangkit kembali, kita terus ikut Tuhan. Karena Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Seperti bangsa Israel, tujuan mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi mereka juga mau supaya mereka berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga Musa berkata bahwa Tuhan, jika engkau tidak berjalan di tengah-tengah kami, engkau tidak berjalan di depan kami, maka kami tidak akan pernah berjalan, kami tidak akan pernah melangkah. Jadi yang terpenting bukanlah tujuan, tapi bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Kristus, bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian.